Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah hari Minggu ini. Saya mengundang kita semua mengambil sikap berdiri. Kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan untuk kita semua. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita puji akan nama Yesus. Kita bersyukur karena kasih-Nya selalu menyertai hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita bersama-sama menghayati lirik lagu ini sambil kita menyanyikannya bersama-sama. Yesus Tuhan sumber kasih, rahmat-Mu tak terhingga. Berilah berkat anugerah
hening sejenak, melalui doa secara pribadi, kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa-dosa kita. Bapa, kami bersyukur dalam segala keadaan yang kami alami, kebaikan-Mu tetap Kau nyatakan. Terima kasih kami masih boleh bangun dan menyambut hari ini. Terima kasih kami masih boleh beribadah dengan cara apapun yang dapat kami lakukan. Dan bahkan dalam keadaan susah, duka dan sukar pun, kami masih bisa berharap pada kemurahan kasih-Mu. Dalam keheningan, kami percaya Engkau mendengar doa permohonan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kristus, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua. Dengarkanlah, ingatlah, dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaknya yang percaya mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada siapakah kita dapat bersandar dan mendapatkan jaminan keselamatan? Hanya pada Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus, Sang Penolong abadi. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan doa syafaat. Kita bersatu hati dalam doa, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Ang Sui Tuan.
Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sekalian umat-Mu datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan menyatakan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi dunia ini, secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Dalam situasi wabah virus corona ini, telah banyak upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, segenap pihak berkait, maupun masyarakat yang bekerja sama dengan menangani wabah ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu kami memohon, kiranya Tuhan berbelas kasih dan menolong kami sehingga keadaan dapat semakin dipulihkan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi umat Tuhan. Berkatilah juga seluruh kebaktian-kebaktian online yang diadakan sementara waktu ini. Kiranya umat-Mu juga terus dapat memiliki hati untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, selama ini kami belum dapat beribadah dengan berkumpul bersama. Kami rindu ya Tuhan, dapat kembali beribadah bersama di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dalam persiapan hari-hari yang akan datang, supaya keadaan semakin baik, dan kami sebagai umat-Mu dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berdampak akibat wabah virus ini. Tuhan tolonglah, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam sakit penyakit, ataupun pergumulan lainnya. Tolonglah kami, supaya semakin percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami landaskan di dalam satu nama pribadi yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh penginjil Gatot Hari Kristanto. Mari kita mempersiapkan diri bersama-sama kita menyanyi dari PPR nomor 33. Firman Tuhan seperti cermin. Firman Tuhan seperti cermin yang memberi pengenalan akan dosa agar ku sandar Dia. Firman Tuhan seperti terang di jalanku, menerangi genap hatiku agar ku tak sesat. Firman Tuhan seperti surat kebenaran, tambah dan teguhkan iman agar ku cintamu. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami berterima kasih di dalam perjalanan hidup kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan, memimpin dan menyertai. Tetapi kami tetap memohon kepada Tuhan supaya di dalam perjalanan kehidupan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti arti kehidupan ini. Dan kami dapat menjalani kehidupan ini bukan untuk tujuan diri kami sendiri, tapi kami rindu menjalani kehidupan kami untuk menggenapi tujuan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan meneduhkan hati kami, membuka telinga kami lebar-lebar dan bahkan merendahkan diri kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja
kepada kami sekalian, sehingga kami bisa memahami firman-Mu dan kami bisa melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Berkati kami semua ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas pun kiranya Engkau yang akan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, hidup dalam kecukupan. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian memperhatikan catatan ayat Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 14 akan saya bacakan kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hidup dalam kecukupan. Kecukupan. Apakah hidup kita ini sudah cukup? Itu pertanyaan bagi kita masing-masing. Saya tidak tahu apakah kita sudah merasakan cukup dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita bisa memahami itu namanya cukup? Dan seberapa cukup kita menganggap itu adalah cukup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan misalkan kita hanya makan satu piring tapi bukan nasi, tapi dari gaplek begitu ya, dari gatot atau makanan dari jagung. Bagaimana? Apakah itu sudah cukup menurut Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian? Atau mungkin kalau ditambah nasi, makan dengan nasi, apakah itu sudah cukup? Mungkin kita bisa mengatakan belum cukup. Bagaimana satu piring nasi kemudian ada sayur, ada ditambah empal, apakah cukup? Ya mungkin bisa cukup. Bagaimana lagi kalau kita ditawarkan makanan yang lain seperti hotdog atau KFC atau yang lain-lain, yang makanan restoran, mungkin juga itu bisa dikatakan orang cukup. Apa itu cukup? Yang mana yang cukup? Orang menganggap cukup itu relatif, Bapak Ibu. Cukup itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang cukup hidup dengan mungkin pensiunan hanya sekitar 1-2 juta untuk 1 bulan. Itu sudah merasa cukup. Tapi mungkin orang seperti ini hanya bisa dianggap hidupnya itu tidak semangat lagi. Hidupnya tidak mau lebih maju lagi. Tapi ada orang yang menghidupi dengan cara hidup yang sedemikian dan merasakan cukup. Tapi sebaliknya ada orang yang memiliki pendapatan yang berjuta-juta, mungkin 25 juta, 30 juta di dalam 1 bulan, masih belum merasakan cukup dan mereka terus berusaha, terus bekerja, terus bersemangat, minta kepada Tuhan supaya makin berlimpah. Dan kadang-kadang orang seperti ini adalah orang-orang yang dianggap tidak memiliki rasa syukur dan terus memiliki hidup yang ingin bertambah. Ketamakannya makin bertambah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya kedua orang ini tidak salah, tidak melanggar hukum. Satu orang yang mungkin bisa hidup dalam 1 bulan dengan pendapatan 1 juta, 2 juta dan dia bisa merasa cukup. Atau bahkan mungkin orang yang bisa memiliki penghasilan 25 juta sampai 50 juta dan sekian-sekian, tetapi tetap memiliki usaha untuk bisa membangun kehidupan lebih maju lagi. Saya pikir dua orang ini juga tidak melanggar hukum dan tidak salah. Dan orang mengatakan cukup itu kan relatif. Cukup apakah relatif? Apakah demikian? Benarkah cukup itu relatif? Saya pikir tidak juga, Bapak Ibu. Saya pikir pelanggaran yang pokok dalam soal ini sebenarnya adalah bicara soal ketamakan. Bicara soal keserakahan. Ini lawan kata dari cukup.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memiliki harta benda yang banyak itu tidak salah. Itu tidak berdosa. Tetapi jangan membiarkan ia dikuasai oleh hartanya, itu persoalan yang lain. Sehingga kepuasan dan kebahagiaan itu akhirnya ditentukan oleh harta dan benda, oleh apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka hiduplah sebetulnya dipenuhi dengan rasa syukur atas berkat Tuhan dengan mencukupkan diri. Saya pikir itu sikap yang bijak bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan pada zaman sekarang ini, kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira enak di mana ya? Kita hidup di kota atau hidup di desa? Kira-kira mana yang lebih enak? Ada orang yang mengatakan ya enak di desa lah. Di desa itu tenang, di desa itu tidak macem-macem. Mungkin kita bisa pulang dari sawah dan kemudian kita bisa mandi, kemudian kita bisa kongko-kongko di di teras rumah. Di situ tersedia singkong rebus, ada kopi panas, setelah mandi seger gitu rasanya enak duduk di teras rumah. Kemudian melihat keremangan malam di pedesaan, apalagi ngobrol bersama dengan istri, bersama dengan anak pada sore-sore. Rasanya hidup itu tidak gerusa-gerusu, tidak dituntut orang, tidak dituntut sana-sini. Dan besok kita istirahat, besok kita bisa ke sawah lagi. Kemudian kita bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Di sawah pun kita kalau mau masak, kita bisa metik sayur di sawah kita, di ladang kita. Kita bisa metik buah-buahan dari tempat kita sendiri. Rasanya enak. Ada orang mengatakan di desa lebih enak. Tapi di kota juga ada orang mengatakan enak juga. Kota lebih enak. Kota kita bisa menikmati gemerlapnya, indahnya, lampu-lampu warna-warni, modern, banyak pilihan-pilihan. Banyak juga kita bisa hidup di dalam kemewahan dan modern. Padahal di kota ini adalah tempat di mana orang begitu banyak berhimpun di sana dan kita bisa cuci mata, banyak tempat hiburan dengan barang-barang yang mewah, dengan barang-barang yang canggih, apapun yang akan kita cari, kita bisa mendapatkan di kota-kota besar. Enak rasanya di kota. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang hidup ini kalau orang Jawa mengatakan sawang sinawang. Kalau orang Jawa mengatakan ya hanya kelihatan nampak di luar saja mana yang lebih enak. Orang di desa lihat kalau dia bisa ke kota itu lebih menyenangkan mungkin gitu ya. Keinginan hidup yang mewah dan modern. Tapi orang di kota dengan hidup begitu sangat stres sekali dengan ritme kehidupan yang sangat cepat, yang keras, kemudian persaingan yang melelahkan sampai harus bekerja pagi, siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan begitu sangat variatif kehidupannya membuat bisa orang tertekan dan stres dan mulai mereka ingin rasanya di desa itu lebih enak karena lebih tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mau di desa ataupun di kota akan memiliki enak dan tidak enaknya masing-masing. Tapi jika kita amati lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini memang akan makin hari makin menghadirkan persoalan yang makin kompleks sekali di tengah-tengah dunia ini. Penderitaannya makin bervariasi, makin bermacam-macam, bahkan isi konten kegiatan kita juga semakin banyak. Dan juga kita makin ditawarkan banyak kemudahan-kemudahan. Kita juga makin menghidupi kehidupan ini dengan begitu rumit sekali. Makin hari makin demikian. Dan kita mau tidak mau dituntut untuk mengubah gaya hidup kita mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia yang semakin maju ini. Dan itu pun konsekuensinya kita harus mengeluarkan harga, mengeluarkan ongkos lebih lagi. Dan manusia didorong akhirnya berfokus pada tuntutan kehidupan yang lebih layak, tuntutan kehidupan yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih maju. Kira-kira demikian semangat dunia pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan akhirnya manusia berfokus pada pemenuhan kehidupan pribadinya. Apa yang dia inginkan, apa yang bisa memenuhi kenyamanan di dalam dirinya, bukan pada apa yang dia butuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir ini menjadi perenungan bagi kita. Sampai-sampai di tengah-tengah kemajuan zaman ini ada banyak loh itu anak-anak muda itu sampai rela untuk menjual ginjalnya. Ada kisah seorang pemuda rela menjual ginjalnya untuk membeli smartphone, iPhone
dan alat-alat canggih lainnya. Di samping itu juga ada orang yang rela menjual organ tubuhnya juga untuk menutupi hutang-hutang dan lain sebagainya. Begitu sangat kompleks sekali. Manusia bisa saja terjepit kepada satu kebutuhan dan kemudian dia melakukan hal-hal yang nekat. Tetapi orang juga bisa didorong sekuat-kuatnya untuk memiliki jiwa konsumtif yang sangat tinggi sekali. Untuk apa? Hasrat yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Hasrat yang menjadi-jadi yang membuat apa yang dimilikinya pada saat ini tuh sedikit kurang berarti karena merasa kurang, dan merasa kurang. Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan, seringkali inilah yang menimbulkan kurangnya hidup kita itu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan dan kita tidak bisa menikmati dengan gembira apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, apa adanya Tuhan memberikan kepada kita. Kita menjadi kurang menghargai apa yang ada pada kita pada saat ini. Kita menjadi terus hidup di dalam angan-angan, dalam mimpi-mimpi, dalam masa depan kita. Kapan saya bisa begitu, kapan saya bisa begini, kapan saya bisa mendapatkan itu, dan kapan saya akan bisa mendapatkan ini. Itulah dunia mendorong kita hari-hari ini. Kalau kita melihat catatan Alkitab, Paulus itu penulis kitab Filipi. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang juga menerima penghidupan dari perhatian jemaat waktu itu. Menerima bantuan dari jemaat-jemaat yang dia layani, jemaat-jemaat yang dia dirikan pada saat itu termasuk Filipi, jemaat Filipi. Dulu memang Paulus masih bisa bekerja Bapak Ibu. Dia sebagai tukang kemah. Dia masih bisa bekerja dan dia bisa mendapatkan pemasukan, mendapatkan uang untuk bisa hidup dan melayani. Tapi bukan untuk mencapai strata sosial tertentu, bukan. Tapi untuk melayani. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, namun kini Paulus sebagai seorang tahanan, Paulus tidak bisa lagi mendapatkan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendapatkan pemasukan. Oleh karena itu, Paulus dia hanya bisa menanti perhatian melalui pemberian jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kondisinya pun dalam bagian ini tidak menentu soal pemenuhan kebutuhan bantuan dari jemaat-jemaat Tuhan. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus menyatakan apresiasi. Paulus memuji, memberikan penghargaan kepada jemaat di Filipi dalam catatan bacaan kita. Mereka adalah jemaat yang dengan kasih dan perhatian memberikan pemberian termasuk kepada Paulus dan itu dipuji oleh Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat catatan ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Dari ayat 10 ini bukan menunjukkan bahwa jemaat Filipi itu yang lalu sudah lupa dengan Paulus. Tidak. Namun mereka belum memiliki kesempatan dan mereka berhalangan untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada Paulus. Dan Paulus tidak mempermasalahkan, tidak mempersalahkan mereka juga. Justru Paulus memuji mereka karena mereka tetap memelihara kasih, memelihara perhatian dan kemurahan hati itu untuk kebutuhan Paulus. Dan terbukti pada saat ini catatan Paulus, memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Tapi Paulus memandang di dalam kehidupannya yang tidak menentu, kebutuhan yang bisa tercukupi itu juga tidak menentu. Yang memandang tiap-tiap keadaan yang dia alami itu adalah kehendak Allah baginya. Itulah Paulus. Tapi dia memberikan rahasia hidupnya adalah dengan mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Ini bukan fatalisme Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini bukan pasrah nasib dan tidak membuat apa-apa. Tidak demikian. Upaya-upaya yang lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu juga dilakukan. Orang-orang Kristen menggalang dana untuk bisa membantu orang-orang Kristen di tempat yang lain dalam kondisi keadaan yang sangat membutuhkan. Pada saat itu, orang Kristen juga waktu itu hidup dalam kesulitan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ada semacam koordinator di gereja-gereja untuk mengumpulkan bantuan. Kemudian mereka bisa memberikan bantuan itu kepada jemaat-jemaat yang lain. Seperti jemaat di Yerusalem yang sangat membutuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus memberikan resep
untuk menghadapi naik turunnya kehidupan kita ini, yaitu dengan apa? Mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Mencukupkan diri di sini itu memiliki arti ada rasa puas. Ada kepuasan, artinya bukan cuma mencukupkan diri dengan penghasilan seberapa ya sudah dicukup-cukup, no, tidak. Tetapi di dalamnya itu ada yang namanya rasa syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Puas berarti kita tidak iri. Kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Kita tidak perlu menengok ke kiri dan menengok ke kanan. Kita tidak perlu iri dengan keadaan orang lain. Tidak perlu bersungut-sungut. Dan bahkan dengan rasa syukur itu tidak ada rasa kecewa dan marah kepada Tuhan. Tidak lari kepada tindakan-tindakan yang bisa melakukan dosa karena ketidakpuasan kita. Dan bisa tetap bersuka cita di dalam iman. Dan itulah bersyukur. Saudara dikasih oleh Tuhan pada ayat yang ke-12 memperjelas kata segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada kekurangan, ada kelaparan, ada kelimpahan, ada rasa kenyang. Jadi memang nggak betul kalau orang Kristen pasti kaya, enggak. Pasti kenyang terus, tidak. Ada kekurangan, ada kelimpahan. Jadi ada banyak keadaan di mana kita harus belajar bersyukur. Belajar untuk puas. Paulus belajar untuk puas dalam kelimpahan, dalam kenyang. Dan kata kelimpahan ini tidak berarti bahwa Paulus itu pernah menjadi seorang milioner atau jutawan, bukan. Saya pikir dalam rohani yang baik, Paulus ini kalau ada sedikit uang yang lebih atau uang yang sedikit berlebih sedikit saja itu sudah dia bisa merasakan itu namanya kelimpahan. Jangan dibilang bahwa kelimpahan itu jauh lebih mudah dijalani daripada kekurangan, Bapak Ibu. Belum tentu. Kelimpahan juga bisa memberikan banyak sekali pencobaan di dalam kehidupan kita ini. Banyak. Dulu orang waktu dalam kondisi pas-pasan begitu setia kepada Tuhan. Begitu tekun, begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa juga sungguh-sungguh. Tetapi makin berlimpah. Bisa jadi makin sombong. Bisa jadi makin lupa Tuhan. Bisa jadi melakukan dosa-dosa yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelimpahan. Ada orang makin kaya kemudian keinginannya menjadi aneh-aneh, Bapak Ibu. Membeli ini, membeli itu, kemudian ya membeli kenikmatan dan bahkan bisa punya angan-angan untuk bisa memiliki semua double, termasuk istri double. Itu bisa jadi, Bapak Ibu. Jadi kelimpahan jangan dibilang lebih mudah dijalani daripada kekurangan. Makin kaya pun kalau kita tahu orang itu bisa makin tidak puas, bisa ingin lebih lagi, justru makin ingin lebih kaya. Dan kalau kita melihat Paulus di dalam semua permintaannya kepada Tuhan, Tuhan telah berkata kepada Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan mencukupkan di dalam takaran kita masing-masing untuk menyadarkan kita mensyukuri berkat Tuhan. Saya ngasih Tuhan tidak mudah dalam soal ini. Suatu saat saya dengan anak saya, itu anak saya kita habis makan, anak saya itu ingin membeli mainan. Ingin beli mainan, papa ini beli mainan ini, sudah Taca besok lagi, kita barusan makan, papa ini ya, kemudian mulai ngerengek, mulai ngomong apa, enggak sayang papa, jahat apa ya, begitulah anak-anak. Kemudian sambil di dalam mobil itu kita mau pulang, langsung saya sedikit agak marah begitu ya, langsung waktu itu di lampu merah di situ ada anak-anak pengemis itu, langsung saya ngomong, kamu tuh nggak tahu terima kasih. Lihat itu anak-anak itu yang nggak punya orang tua, yang nggak punya rumah. Kamu tuh harusnya bersyukur, kamu tuh harusnya itu berterima kasih sama papa. Kok malah ngomong seperti itu? Lihat itu yang jauh lebih nggak enak itu. Ya itu dengan kemangkelan saya ngomong demikian, Bapak Ibu. Kita dipaksa harus melihat orang yang lebih menderita. Baru kita bisa lebih merasa bisa menerima keadaan kita. Jadi apa kita ini, Bapak Ibu?
Kan jadi jahat kita ini. Kita merasa menjadi lebih bernasib, lebih baik, lebih beruntung ketika kita melihat orang yang lebih sial. Ketika kita melihat orang yang lebih sengsara. Wah, sedih sekali karena hati seperti apa seperti ini. Tapi kadang-kadang itu yang kita lakukan. Bersyukurlah, kamu tuh berterima kasih, bersyukurlah sama Tuhan. Itu loh, masih ada banyak yang nggak punya, masih ada banyak yang miskin, masih ada banyak yang sengsara. Bagaimana Bapak Ibu? Rasa syukur kok ditentukan oleh keadaan orang lain. Kalau lihat yang di atas kita susah karena kita nggak bisa memenuhi target, tidak bisa seperti orang yang di atas kita. Kalau lihat yang lebih susah dari kita lebih merasa lebih aman, lebih baik dan lebih bersyukur karena keadaan kita lebih baik dari orang yang di bawah kita. Lama-lama kita menjadi orang yang tidak memiliki rasa empati dan simpati. Ini hati kita dibentuk seperti apa jika kita melihat kehidupan kita dengan cara seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus memandang hidupnya, kebutuhannya itu dari bijaksana Tuhan terhadap dirinya. Jikalau Tuhan menghendaki Paulus tetap tinggal di dalam keterbatasannya, bahkan di dalam kemiskinannya, maka tidak sangat mendukacitakan dia. Sebaliknya, kalau dia dapat memiliki kelimpahan juga tidak menjadikannya sangat menyukakannya. Karena hidupnya merasakan kasih yang sudah sempurna dari Kristus. Saudara, kalau kita melihat pada ayat 14, sekali lagi Paulus memuji jemaat Filipi. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus sangat menghargai perhatian dan bantuan jemaat Filipi. Itu bukan karena semata untuk kelimpahan dia, bukan karena semata untuk kebutuhan dia. Di situ ada kata ambil bagian dalam kesusahanku. Saya pikir ini penting. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan keterlibatan jemaat Filipi dalam sebuah ikatan persekutuan dengan Paulus yang sedang melayani pada saat itu dan mau bersekutu dengan Paulus di dalam kekurangannya, di dalam kesusahannya, dan itu menjadi jauh lebih berharga dibandingkan pemberian-pemberian itu sendiri. Paulus tahu bahwa ia adalah seorang manusia biasa, manusia yang lemah, namun dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hidupnya tidak terlepas dari kuasa Tuhan yang menopangnya. Jadi dia menjalani tujuan hidupnya itu bukan dalam tujuannya sendiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, orang yang berbaik hati kepadanya, dia juga bersyukur karena mereka ambil bagian bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Paulus, ia menjalani hidupnya bukan untuk tujuannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, untuk kenyamanannya sendiri. Namun ia sadar hidupnya itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memberi kekuatan kepadanya. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus juga memberikan satu nasihat kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalimat yang terakhir, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Menarik kalimat ini Bapak Ibu. Ini artinya apa sih? Paulus tahu fokus hidupnya itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pokoknya asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Bagaimana dengan hari ini Bapak Ibu? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kadang-kadang saya juga masih menawar soal ini. Ini kan hanya formalitas lah, makanan, pakaian itu kan simbol dari kebutuhan saja. Ya tidak harus letterlek seperti itulah, asal ada makanan dan pakaian sajalah. Masa hanya makanan, minuman dan pakaian saja. Zaman sekarang kan kebutuhan begitu sangat kompleks dan sangat banyak sekali. Kita masih bisa extend sedikit lah, diperluas sedikit lah kalimat ini tafsirannya supaya
masalah makanan dan pakaian ini juga bicara soal kebutuhan, sehingga ya ada kebutuhan yang lain. Kalau soal makanan pun, makanan ada grade-nya kan, mulai dari nasi ampok sampai mungkin makanan restoran kan gitu ya. Belum lagi bagaimana dengan pendidikan yang berkualitas. Kita bisa extend lah, bagaimana dengan kendaraan yang layak, bagaimana dengan kebutuhan sosial. Mungkin kita juga perlu ngafe, mungkin kita juga perlu rekreasi, mungkin juga perlu fashion yang lebih up to date dan lain sebagainya. Apa demikian Bapak Ibu? Apakah ini hanya sekedar perwakilan dari kebutuhan sehingga kita bisa extend semau kita menjadi relatif? Sudah dikasih oleh Tuhan, selama pandemik ini saya di rumah hampir seluruh pakaian saya itu tidak tersentuh Bapak Ibu. Hampir itu hanya 2-3 setel saja pakaian saya itu cukup di rumah. Karena setelah dipakai, karena situasi seperti ini, dicuci, besok kering, satunya dipakai, satunya nanti sudah kering, satunya dicuci lagi. Rupanya cukup hanya ya kira-kira 2-3 setel pakaian. Betul. Kecuali kita memang menambah-nambahkan, memperluas dan extend itu pengertian kebutuhan sesuai dengan maunya kita. Wahai saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Tuhan Yesus waktu dia berpuasa dan setelah berpuasa 30 hari lamanya, kemudian dia dicobai oleh iblis. Dan cobaan iblis yang pertama itu, lihatlah batu-batu ini, batunya sedikit agak bulat-bulat itu kira-kira di sana itu. Jadikanlah batu ini, kau anak Allah, jadikan ini batu ini menjadi roti. Ya, dicobai untuk membuat batu jadi roti di tengah-tengah kelaparannya. Tapi Kristus mengatakan satu kalimat yang penting. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Saudara perhatikan, dari titik kekurangan Kristus, dari titik kebutuhan, kelaparannya, keharusannya, iblis mendorong hasrat dan kemauan kepada Tuhan Yesus. Namun Kristus tidak dikuasai oleh hasrat dan keinginan fisik tubuhnya. Dia tidak dikuasai oleh laparnya, oleh kekurangannya waktu itu, tetapi ia menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Saudara, Kristus menebus kita menjadi anak-anaknya, bukan mau menjadikan kita kaya di dunia ini. Dan sebaliknya, bukan mau membiarkan kita itu dalam keadaan miskin di dunia ini, tidak. Tetapi untuk menyadari bahwa kita dapat menjalani kelimpahan dan kemiskinan sekalipun karena kasih karunia Tuhan. Dan terpujilah Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 31 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Kebutuhan yang dimakan, diminum, dan dipakai. Dan ini Paulus juga menyatakan hal yang sama. Asal ada makanan, ada minuman, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Pun tidak ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Seharusnya ada asal sandang, pangan, sandang, harusnya ada papan, rumah, kemudian ada ya bisa tambahkan yang lain lah, kita kan butuh. Tidak. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sekali lagi, seringkali yang terjadi atau yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ini bukan karena kurangnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita ini, tapi standar hidup kita yang kita naikkan sendiri. Dan kita sudah terjerat di dalam berbagai-bagai keinginan kita, sehingga kita tidak dapat menyesuaikan diri dengan berkat-berkat Tuhan yang disiapkan bagi kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang akan kita dapatkan hari-hari ini? Saya tidak tahu pendapatan kita pada masa pandemik ini bagaimana, mungkin berkurang, mungkin, dan pastinya iya. Dan kita akan merasa sedih dan akan makin sedih. Dan kita akan merasa kehilangan rasa syukur kita dan kegembiraan kita. Mungkin bisa jadi demikian Bapak Ibu. Karena seharusnya keuntungan kita itu misalkan bisa 10 juta, sekarang mungkin hanya separuhnya keuntungannya. Atau mungkin kita harusnya tahun ini berencana sudah bisa beli rumah, karena kondisi seperti ini ya kita hanya memiliki rumah sewa.
Seharusnya pendapatannya bisa 4 juta, sekarang separuhnya aja sudah baik. Tinggal 2 juta. Seharusnya bisa berlibur kemana, ke kota-kota dekat kota wisata, jadinya nggak bisa kemana-mana. Harusnya bisa makan di restoran, sekarang sudah jadinya masakan rumahan aja. Bisa makan dengan nasi, dengan sayur, lauk pauk, tapi sekarang ya mungkin hanya bisa dengan nasi ampok, nasi jagung dan lain sebagainya, bahkan mungkin dengan ketela rebus. Kalau seharusnya kita bisa makan 3 kali, 4 kali dalam satu hari, sekarang mungkin hanya 2 kali dan kita bisa daftarkan terus bagaimana kita tidak bisa bersyukur dengan keadaan kita, Bapak Ibu. Saya ingin tanya, apakah kita kekurangan? Apakah kita kekurangan? Mungkin saja kita kekurangan. Jawabannya itu, apakah kita bisa mencukupkan diri? Bersyukur di tengah keterbatasan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang miskin itu bukan mereka yang tidak punya banyak harta, melainkan mereka yang selalu merasa kekurangan dari hari ke hari. Kita sudah 3 bulan di masa pandemik ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan selama 3 bulan inilah kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Tapi kita mungkin bisa beralibi, tapi stok ini kira-kira hanya bertahan 2 bulan lagi nih. Atau bahkan yang lain ini 1 bulan lagi stok sudah habis ini. Atau bahkan yang mengatakan ini hanya 1 minggu saja ini stok kita. Dan bahkan ini sudah habis stok kita. Mari saudara, kadang kita harus menjalani hidup kita ini day by day, hari demi hari di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari demi hari kita jalani dengan bergantung kepada Tuhan. Percayalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pada ayat yang ke-19 Paulus mengingatkan kepada kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hiduplah dengan kecukupan ketika kita mencukupkan diri dengan rasa syukur. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Dan kami datang dengan permohonan ampun kami ya Tuhan, kalau selama kehidupan ini kami hanya bisa melihat kekurangan demi kekurangan kehidupan kami. Kami hanya bisa melihat keinginan-keinginan kami yang belum bisa terwujud. Kami hanya bisa melihat cita-cita kami, harapan-harapan kami yang masih jauh di sana yang belum Tuhan kabulkan. Kami hanya bisa melihat kesusahan-kesusahan, keinginan-keinginan yang tertunda. Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah hari ini kami dapat melihat seluruh berkat-berkat Tuhan, dan kami belajar untuk menyesuaikan kehidupan ini dengan seluruh berkat Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan tidak dipengaruhi oleh sekitar kami. Rasa syukur kami bukan karena orang lain lebih rendah dari kami dan lebih sial dari kami. Tetapi kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang menghargai berkat Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Takaran yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa menyesuaikan diri dan mencukupkan diri dari berkat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini keinginan-keinginan besar kami membuat kami terperosok kepada tindakan-tindakan yang makin lebih dalam. Kami harus ada di tengah-tengah kehidupan yang kami sendiri tidak bisa bangkit dengan kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau menopang kami, menolong kami, dan bahkan mengajar kepada kami untuk menjalani kehidupan ini dengan mencukupkan diri.
Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mari kita akan menuntaskan seluruh acara ibadah kita di Pos PI Pare. Pada hari ini kita akan tutup dengan pujian doksologi bersama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudara, hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh.